Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah menyelamatkan jiwa dari Mammon. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 13b dan ayat 9. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini berarti manusia adalah pokok dan inti dari tujuan Allah di dalam Injilnya. Karena itu kita harus mementingkan perkara menyelamatkan jiwa, merebut manusia dari tangan kekuasaan iblis. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dari wilayah yang dikuasai oleh iblis, yaitu wilayah harta benda materi. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur. Firman Allah berkata, uang adalah Mammon yang tidak jujur. Bahkan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Ini berarti uang berlawanan secara langsung dengan diri Allah. Dalam perkataan Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa unsur hakiki dari Mammon itu sendiri tidak jujur. Ketidakjujuran dari Mammon diperlihatkan kepada kita bukan pada cara untuk mendapatkan uang, bukan pada fungsi dari uang, melainkan pada sifat hakiki uang itu sendiri. Kita sering berkata, ada uang yang bersih dan ada uang yang kotor. Tetapi dalam pandangan Allah, asal itu uang, itu tidak jujur. Hakiki uang itu sendiri adalah jahat. Saudara-saudari, kita orang yang mengenal Allah harus mengenal ciri-ciri uang. Sifat dan hakiki uang yang tidak jujur, yang jahat di dalam pandangan Allah. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 13, Tuhan Yesus dengan tegas meletakkan prinsip bahwa kita sebagai kaum beriman tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di dalam pengalaman kita sebagai kaum beriman, kita bisa melihat bahwa Allah dan Mammon tidak bisa berdiri pada pihak yang sama. Allah selalu berlawanan dengan Mammon. Kita mungkin bisa menjelaskan firman Tuhan ini dengan lebih luas lagi. Mammon adalah segala perkara dan barang yang beroposisi, yang berlawanan dengan diri Allah sendiri. Rasul Paulus membantu kita melihat bahwa uang adalah cara yang paling manjur yang dipakai oleh iblis untuk menarik diri kita menjauhi diri Allah. Surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9-10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hal yang bisa menarik kita meninggalkan diri Allah, itu adalah uang. Itu adalah Mammon. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, unsur utama dunia adalah uang. Setiap kali kita menjamah uang, sesungguhnya kita sedang menjamah dunia. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa memakai barang yang benar-benar diketahui orang sebagai milik dunia, bersifat duniawi, tetapi diri kita bisa tidak terlibat
ke dalam sistem dunia. Pada zaman Perjanjian Lama, telah ditetapkan satu prinsip yang keras. Imamat pasal 27 ayat 28 berkata, akan tetapi segala sesuatu yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Dengan kata lain, pada hari domba itu dipersembahkan kepada Allah, maka dia tidak lagi mempunyai harapan bahwa dia dapat melahirkan anak-anaknya. Domba yang dipersembahkan ke depan Allah adalah untuk dipersembahkan sebagai korban. Domba ini pastilah disembelih mati. Perusakan yang demikian adalah tanda bahwa korban itu diperkenan oleh Allah. Ini berarti semua hal yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah, bagi dunia keberadaannya tidak lagi berguna. Bagi diri kita sendiri, keberadaannya juga tidak lagi ada. Tuhan memuji persembahan janda ke dalam peti persembahan, karena dia melihat janda itu memasukkan hidupnya sendiri ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 44 berkata, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Banyak orang hanya memasukkan uang ke dalam peti persembahan, tetapi janda itu memasukkan hidupnya bersama-sama dengan uangnya. Dengan kata lain, ketika uang itu keluar dari tempatnya, hidupnya ikut keluar dipersembahkan kepada Allah. Ketika dia mempersembahkan persembahannya, ini berarti janda itu mempersembahkan segala-galanya. Puji Tuhan, Allah datang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia bukan hanya ingin menyelamatkan jiwa kita dari dosa-dosa. Ia juga mau menyelamatkan jiwa kita, merebut jiwa kita, mendapatkan jiwa kita dari segala benda materi, yaitu mamon. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu mempersembahkan uang kita beserta seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar diri kita tidak direbut, tidak dikuasai oleh iblis, tetapi kita boleh hidup sepenuhnya bagi diri Tuhan dan sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Engkau bukan hanya mau menyelamatkan aku, orang yang berdosa ini. Engkau terlebih mau menyelamatkan aku dari penjajahan dan perebutan iblis, yaitu dari mamon yang tidak jujur. Tuhan, aku mau belajar mempersembahkan uangku, harta bendaku Tuhan, supaya aku terlepas dari segala tipu daya kekayaan yang bisa menjerat aku masuk ke dalam berbagai pencobaan. Tuhan, aku mau seperti janda yang miskin itu, mempersembahkan harta bendaku dan seluruh hidupku hanya kepadamu. Inilah yang berkenan di matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.